Shalom, bersama Klavos Sukacita. Saya ingin memberi kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudara yang ingin mendengar kebenaran firman Tuhan. Mengawali seluruh kebenaran firman Tuhan hari ini, sebagai orang-orang yang percaya, kita akan berdoa memohon tuntunan kepala kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Firman Allah yang hidup, yang datang dan menyatakan terang yang sungguhnya bagi kami semua sebagai orang-orang yang percaya ke kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba yang memberitakan firman Tuhan, berkati kami semua yang mendengar, berkati mereka yang mengambil bagian untuk mendengar firman Allah. Kuduskanlah kami semua, layakkan kami semua, agar tidak sekedar kita menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman yang setia. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan di saat siang hari ini dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasal 40 ayat 1 hingga ayat yang ke-23, dengan judul Mimpi Juru Minuman dan Juru Roti. Sesudah semua itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membawa kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pegawai raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurun. Kepala pegawai pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka kepada keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpi itu kepadaku." Kemudian juru minum itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 caranya, dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik, nanti tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan al-ikwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkanlah aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini." Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baiknya arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, "Aku pun bermimpi juga. Tampak aku mengunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam burung-burung bakul yang di atas kepalaku." Yusuf menjawab, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dan tubuhmu." Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya.
kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti digantungnya seperti yang ditakdirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia Bapak Ibu tidak saja kita mendengar firman Allah, tapi kita melakukan firman Allah dan kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan dari Alkitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 40 ayat 1 hingga ayat yang ke-23, dengan tema khotbah Yusuf menceritakan mimpi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di tempat tinggal dan tempat kerja mereka di istana Firaun, ada pegawai-pegawai yang bekerja dengan baik, ada yang bekerja dengan tidak setia. Tetapi juga Yusuf yang pernah ditawan dan dibawa dan dijual dan dibawa ke Mesir dan tinggal di istana Firaun, dan pernah juga dilakukan hal yang tidak manusiawi dan dibawa dan masuk dalam tahanan sebuah kamar ruang kecil bersama-sama dengan pegawai-pegawai yang tidak setia dalam istananya. Ada pegawai yang tukang juru minum yang membuat minuman kepada Firaun, bahkan ada pegawai yang juru roti yang membuat roti kepada Firaun. Yusuf adalah seorang yang juga dilihat punya wibawa perkasa ketiga di istana Firaun, yang bekerja dan setia dan takut dan setia dalam tugas dan pekerjaannya. Ketiga, satu hari ada dua pegawai yang juga tidur semalam hari dan bermimpi. Mereka bermimpi masing-masing. Dalam mimpinya mereka takut menceritakan kepada Firaun. Dan satu saat pada waktu pagi Yusuf akan keluar dan pergi, dan Yusuf kembali bertemu dengan mereka di ruangan di tempat di mana mereka berada. Dan muka mereka lagi suram, dan Yusuf bertanya kepada mereka, "Aku lihat kamu sepertinya apa yang kamu lagi berpikir?" Dan mereka bertanya dan berkata kepada Yusuf, "Kami sedang bermimpi." Dan Yusuf bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu bermimpi?" Dan mereka menceritakan pengalaman yang pertama, seorang yang tukang juru minuman yang menceritakan mimpinya dengan baik kepada Yusuf. Dan Yusuf mengerti, dan Yusuf memberikan arti mimpi itu, bahwa 3 hari kemudian kami akan diberikan kedudukan naik pangkat dalam tugas dan jabatan. Itu berarti kamu yang setia dalam melakukan tugas sebaik-baiknya. Dan juru mimpi, tukang juru roti yang tadi mendengar itu, dan ia tertarik. Dan ia menyampaikan kepada Yusuf, "Aku juga punya mimpi yang sama." Dan ia menceritakan kepada Yusuf. Dan Yusuf mendengar dengan baik, dan Yusuf menyampaikan, "Kamu bekerja dengan baik, tetapi dalam pandangan Firaun kamu tidak setia. Dan 3 hari kemudian kami akan dipancungkan dalam hidup dan kehidupan kamu semua." Oleh karena itu Yusuf menceritakan mimpi itu kepada mereka, dan mereka harus tetap waspada. Dan mereka berdoa kepada Tuhan sekalipun mereka ada di penjara yang kecil. Dan Yusuf bersama-sama dengan mereka. Yusuf tetap ada melayani mereka dengan baik. Dan Yusuf menceritakan pengalaman ketika Yusuf ditawan dan dibawa dari suku Ibrani dan dibawa ke tanah Mesir, dan juga ditawan bersama-sama seperti kamu juga yang harus setia dan bekerja dengan baik. Dan Yusuf adalah seorang yang juga ternama di Mesir pada masa kejajahan Israel, ditawan di Mesir. Yusuf bekerja dan setia, tapi apa katanya Yusuf juga harus dipegang dan masuk. Yusuf tidak menceritakan pengalaman pribadinya kepadanya. Yusuf merasa malu, tetapi Yusuf menceritakan pengalaman yang pernah kakak-kakaknya dibawa dan ditawan di Mesir. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari firman Tuhan, Kejadian pasal 40 ayat 1 ayat yang ke-23. Dikalau orang yang bekerja dengan baik harus mendapat perhatian, dikalau orang yang tidak bekerja dengan baik juga tidak mendapat perhatian.
Tetapi juga beda mereka yang juru minum dan juru roti, yang menceritakan pengalamannya ketika lewat mimpi kepada Yusuf. Dan pengalaman ini Yusuf akan menerjemahkan secara baik, sehingga mereka mana yang kerja dengan baik, mana yang kerja dengan tidak setia. Tapi Yusuf sendirinya, Yusuf setia dan bekerja sekalipun ia ditawan. Dan ia tetap melayani apa kebutuhan tuntutan dari Firaun. Ia tetap ada dalam situasi itu dan ia menyampaikan kepada Firaun tetap hal-hal yang terjadi dalam perkembangan situasi yang ia hadapi ketika ada di tempat tahanan tapi juga ada di luar. Ia diberikan waktu untuk juga harus bertemu dengan Firaun yang menyampaikan keberadaan situasi di mana mereka hadapi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari firman Tuhan dari Kejadian pasal 40 ayat 1 sampai yang ke-23 ada dua hal penting yang kita belajar. Yang pertama, kita harus tekun dan setia, belajar memahami diri kita dengan baik dengan Tuhan, supaya kita melakukan perkara-perkara kecil sehingga perkara besar akan datang kepada kita dengan sendirinya. Kita harus belajar, harus juga jujur kepada Allah. Hal-hal yang kecil kita harus terbuka kepada semua orang, supaya kita tidak boleh menjadi orang-orang yang tidak setia dalam hidup dan kehidupannya. Yang kedua, kita juga belajar menjadi pemimpin yang baik sebagaimana Yusuf yang telah ditunjuk. Tetapi ketika Yusuf bekerja di sebuah istana yang begitu, istana Firaun, ia setia dan melaksanakan tugas dengan baik. Ia dipercayakan melaksanakan pekerjaan sekecil apapun, ia laksanakan dengan baik dari pagi hingga sore. Begitu pula kita dipercayakan melakukan tugas dengan sebaiknya. Apapun yang ada kita lakukan dan takut akan Tuhan. Kiranya firman Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita menjadi bagian sebagai orang-orang yang juga tidak tidur. Bukan berarti kita akan tidur di malam hari dan bermimpi, tapi kita harus berjaga-jaga. Dan kita ada dalam situasi ketika sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan di hari ini mengingatkan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang setia dan takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita atas firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Allah Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur di saat siang menjelang sore petang ini. Kami ada dalam suasana sukacita ketika Tuhan mengantar kami semua, dan kami telah memberitakan firman Tuhan di hari bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang mendengar kebenaran firman Allah. Kami bersama grup Klavos Sukacita Kru yang ada, Tuhan berkati kami semua. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami dengan kendaraan roda 2 bahkan roda 4, di mana kami ada di tengah-tengah perjalanan. Kami akan bertemu dengan suami kami, istri kami, orang tua kami, anak-anak kami. Sebagai sahabat kami akan bertemu. Terutama kami bertemu dengan Yesus dalam hidup dan kehidupan kami semua. Ampunkanlah segala dosa kami ya Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.